Oke, selamat malam. Selamat malam rekan CGP yang malam hari ini boleh bersama-sama dengan saya dan kami dari Angkatan 9 akan berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Saya sebagai supervisor Marcella Vera Koal dan yang akan berperan untuk coach Bapak Soeharto Supit dan nantinya yang akan berperan sebagai coachee Ibu Visililia Malonda. Selamat malam Pak Soeharto. Baik, selamat malam Bu Marcella. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar saya hari ini baik, Bu. Puji Tuhan, kita masih dianugerahkan Tuhan kesehatan dan malam hari ini kita boleh berjumpa lagi. Dan mohon maaf Pak Soeharto, saya bisa mengganggu sedikit waktu untuk sekedar berbincang sedikit. Iya, Bu. Ya, oke. Pak Soeharto, nanti mungkin Pak Soeharto akan mengadakan coaching ya bersama dengan coachee. Maka saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Dalam hal ini, ya pertanyaan saya adalah ya kompetensi coaching apa yang nantinya akan dikembangkan oleh Pak Soeharto sebagai coach. Baik, Bu. Memang saya merencanakan untuk melaksanakan coaching akhir dalam rencana saya. Jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan atau kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Jadi selain Jadi sebenarnya Bu ada 3 Bu di sini ya, yang perlu dilihat dari kompetensi itu yang kita tahu bersama. Ada kehadiran penuh, presence, mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Ya, seperti itu, jadi Bu. yang dimaksud Pak Soeharto mengajukan pertanyaan yang berbobot itu merupakan salah satu kompetensi yang akan Spesifik. dikembangkan. Iya, Spesifik. Bu. Yang Oke. secara spesifik. Iya, Bu. Betul, Iya. Bu. Jadi secara spesifik Pak Soeharto ingin mengembangkan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Pak Iya, Bu. Soeharto, kira-kira apa indikator yang menjadi ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu? Sebagai coach, yang ingin saya lakukan yaitu mengarahkan coachee agar mendapat solusi sesuai dengan masalah supaya dapat memunculkan ide-ide baru. Seperti itu, Bu. Oke, kalau begitu Pak Soeharto, saya akan mengamati ya Pak Soeharto sebagai coach untuk bersama dengan coachee dalam menyelesaikan masalah pembelajaran yang ada. Oke, ya kita bertemu lagi Pak Soeharto ya. Selain itu saya akan mengamati Baik, Bu. jalannya coaching malam ini. Silakan Pak Soeharto. Iya, selamat malam Bu Visilia, apa kabar? Iya, selamat malam Pak Soeharto. Puji Tuhan dalam keadaan baik, Pak. Iya, saya mendengar kabar kalau Ibu dalam keadaan baik, Ibu Visilia. Pada kesempatan ini, Bu, dalam percakapan secara singkat, saya ingin sedikit bercerita dengan Ibu selama dalam satu semester ini apa yang menjadi kendala atau masalah dalam pembelajaran yang ada di kelas dari Ibu Visilia. Iya, Pak. Saat saya masuk kelas, Pak, ini saya ingin bercerita ke Bapak tentang masalah siswa saya, Pak. Dimana saat dalam kelas, saat saya mengajar, saya melihat ada 2-3 orang siswa itu tidak fokus dalam belajar, Pak.
Jadi ada murid-murid yang tidak fokus pada saat pembelajarannya. Benar, Pak. Menurut Ibu Visilia, fokus belajar itu seperti apa? Menurut saya sih fokus belajar itu di saat saya mengajar atau di saat mereka dalam pembelajaran, mereka hanya tertuju kepada, contohnya saat saya memberi materi, mereka fokus ke saya. Saat saya memberikan tugas, mereka fokus dalam tugas-tugas mereka. Dalam pembelajaran, mereka fokus dalam pembelajaran. Bisa diceritakan Bu, bagaimana murid yang tidak fokus itu dalam kelas? Apa yang terjadi Bu? Begini Pak, saya merasa mereka tidak fokus karena ada yang melamun, atau di saat saya bilang tidak fokus, di saat saya tanya kembali materi yang ada, padahal baru semenit yang lalu saya sampaikan, mereka tidak bisa menjawab Pak. Contohnya saya menjelaskan tentang geografi, ilmu geografi. Di saat saya bertanya kembali, apa sih itu ilmu geografi? Tidak ada yang bisa, artinya siswa yang 2-3 orang itu tidak bisa menjawab Pak. Jadi saya rasa mereka sih itu tidak fokus Pak. Saya tidak tahu pikiran mereka mungkin lagi kemana. Jadi di sini murid kurang memahami materi ya Bu ya, sehingga karena mereka tidak fokus. Jadi apakah ini mempengaruhi juga sampai kepada KKTP mereka? Mungkin Ibu bisa ceritakan apakah murid-murid tersebut kira-kira kalau kita menggunakan rentang atau skala dari 1 sampai skala 10, dari 1 itu yang memang tidak ada atau kurang fokus, sampai di 10 sangat fokus, kira-kira murid-murid itu Bu ada di angka berapa ya Bu? Skala berapa? Mungkin angka 3 Pak, 4 lah, 4. Angka 4. Nah selama ini apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran agar murid-murid dapat fokus? Itu sih kenapa saya mengatakan angka 4, karena mungkin saya belum mencoba berbincang dengan mereka, mencoba melihat apa masalah mereka sampai mereka tidak fokus. Tapi jika mungkin saya berbicara 4 mata, 2 mata, 3 mata dengan mereka, atau mungkin kesekalian ke 2-3 murid tersebut, mungkin saya bisa menanyakan, kenapa sih kalian tadi saat ibu menjelaskan, kalian melihat ibu, tapi saat ibu menanyakan materi tersebut kalian tidak tahu. Mungkin di saat saya berkonsultasi dengan mereka akan keluar unek-unek mereka, akan keluar apa yang menjadi beban, apa yang menjadi masalah mereka, sehingga mungkin itu bisa menjadi kenaikan mereka di kemudian hari. Saya bilang skalanya bisa naik ke angka 6 atau 7, karena dimana mereka mungkin bisa mengatakan kepada saya, Bu, saya tidak fokus karena ini. Jadi saya merasa di sini hanya butuh ruang konsultasi antara guru dan siswa. Jadi yang Ibu akan lakukan sebenarnya itu adalah konsultasi ya, ruang dan waktu juga untuk berkonsultasi dengan murid-murid yang kurang fokus tersebut. Yang Ibu Visil, mereka masih ada di angka 4. Jadi akan dilakukan supaya ada peningkatan ke angka yang ideal. Kira-kira berapa Bu? Angka yang ideal? Itu saya bilang tadi kemungkinan 7-8 sih Pak. 7 ya Bu ya. Jadi yang akan Ibu lakukan konsultasi dan menyiapkan ruangan untuk anak-anak tersebut ya Bu. Jadi Bu, adakah hal lain lagi yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik selain yang kedua tadi? Kemungkinan saya juga kemungkinan saya selain berkonsultasi, saya mencari tahu dulu masalah apa yang membuat mereka tidak fokus dalam pembelajaran. Kemudian jika itu terdapat dalam pemberian materi saya, maka kemungkinan saya akan menambahkan hal-hal yang mungkin yang lebih kreatif, yang lebih menarik mereka untuk minat mereka untuk belajar. Dan jika mungkin ada permasalahan di luar sekolah mereka, saya mencoba membicarakannya dengan orang tua mereka. Baik sekali ya Bu ya, yang Ibu sudah rencanakan. Saya berharap itu bisa Ibu terapkan dan Ibu
segera melakukannya untuk mengimplementasikan agar supaya anak-anak itu tidak lama-lama kurang fokus, mereka bisa cepat untuk menjadi fokus. Jadi Bu, ya jadi ada masalah yang akan diceritakan oleh Ibu Vasilia yang Ibu sudah sampaikan tadi, tentunya akan didapatkan informasi seperti apa tentang sesuai masalahnya bagaimana. Saya berharap rencana Ibu ini bisa terlaksana ya Bu ya. Dan kira-kira Bu, kapan Ibu akan rencana Ibu ini akan segera dilaksanakan? Saya tidak ingin menunda-nunda sih Pak, karena saya merasa kalau siswa tidak fokus ini dalam pembelajaran, maka akan berdampak buruk sih Pak untuk kemudian harinya. Jadi jika bisa, mungkin besok akan saya langsung konsultasi dengan siswa tersebut Pak. Oke, baik sekali ya Bu ya. Jadi Ibu akan melaksanakan pada besok hari untuk berbicara, menanyakan langsung terkait masalah apa yang dihadapi oleh Ibu tersebut, sehingga Ibu bisa mengklarifikasi pendekatan apa yang baik untuk anak tersebut. Jadi Bu, semoga yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan baik ya Bu ya, sehingga ada hasil yang dicapai kita bersama. Nanti kita akan bertemu lagi untuk melihat perkembangan dari anak-anak, informasi dari perkembangan anak tersebut ya Bu ya. Iya Pak. Oke Bu, baik, terima kasih atas waktunya di Terima ini kasih ya. Pak. Semangat ya Bu Vasilia. Semangat. Ya, sama Bu. Selamat malam Pak Soeharto. Iya, selamat malam Iya. Bu Marcella. Oke, kembali lagi kita berjumpa ya Pak Soeharto. Tapi saya mohon maaf kalau Iya, Bu. mengganggu waktunya. Oke. Tidak Bu, tidak apa-apa Bu. Iya. Ya, apakah saya masih bisa mengajukan pertanyaan lagi berkaitan dengan hasil coaching kemarin ya dari Pak Soeharto dan tentunya Coach C. Bisa ya Pak? Iya, bisa ya Bu, pasti bisa Bu. Oke, terima kasih Iya, Bu. untuk waktunya. Bu. Ya, karena kemarin saya sudah amati bagaimana jalannya coaching yang sudah dilakukan. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan juga menjadi pertanyaan saya. Nah, yang pertama dari hasil coaching kemarin itu, apa yang menjadi indikator dari Bapak Soeharto untuk dikembangkan sehubungan dengan ketercapaian hasil? Oke, yang menjadi indikator pengembangan ketercapaian yang saya inginkan tentunya Bu, dari proses coaching kemarin, saya melihat bahwa saya bisa mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, khususnya pembelajaran yang ada di kelas tentang anak-anak yang tidak fokus. Dan ada beberapa hal yang sudah coach lakukan, rencanakan. Seperti itu Bu. Oke. Ya, waktu lalu saya pernah bertanya ke Pak Soeharto kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan ya dalam coaching nanti. Iya, Dan Bu. itu ya Pak Soeharto pernah menjawab bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi yakni mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Pak Soeharto masih adakah kompetensi lain yang ingin dikembangkan lagi selain mengajukan pertanyaan yang berbobot? Kalau menurut saya Bu, saya juga ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga mengembangkan kompetensi tersebut lebih baik lagi. Oke, bisakah Pak Soeharto memberikan contoh bagaimana
ya untuk kompetensi mendengarkan secara aktif. Mungkin secara garis besar Bu, untuk kompetensi secara mendengarkan aktif, saya bisa melakukan yaitu dengan menerapkan alur Kyoto. Seperti itu Bu. Ya. Oke. Dari apa yang sudah Pak Soeharto katakan, ya Pak Soeharto sebagai coach, ada beberapa hal yang perlu saya sarankan. Bisa ya Pak Soeharto? Oke, tentu bisa Bu. Oke. Ya. Saya ingin menyampaikan hasil pengamatan yang saya amati selama proses seperti akademik antara coach dan coach kemarin, yang di dalamnya ada masalah bahwa ada murid yang tidak fokus pada pembelajaran, di mana sebagai coach memberikan pertanyaan pada murid tetapi murid tidak bisa menjawab. Begitu ya Pak Soeharto? Ya. Kemudian yang saya amati juga solusi yang diberikan oleh coach dengan melakukan ya, maksudnya coach memberikan solusi bahwa dia akan melakukan pendekatan individu, ya. Jadi coach ingin melakukan pendekatan individu kepada anak yang mengalami masalah tersebut. Ya. Kemudian coach juga akan menemui langsung ya orang tua murid. Dan dari apa yang sudah disampaikan ini, menurut coach, apakah sudah sesuai? Apa yang sudah menurut saya yang saya sampaikan tadi itu sudah sesuai pada kemarin hari itu. Oke. Ya, kemudian dari apa yang saya amati lagi, ya coach, yang coach lakukan pada coach ada beberapa hal yang saya amati yang ingin saya sampaikan atau ya saya sarankan, yaitu mungkin di saat mengajukan pertanyaan tentang skor ya, atau rentang nilai. Jadi sebelum ada solusi, coach mengatakan memberikan angka 3 atau 4 ya, itu yang coach sampaikan ya. Nah kemudian coach mengatakan ada solusi, yakni ada perubahan, mungkin ada pendekatan dalam pembelajaran ya. Nah kemudian coach memastikan bahwa nanti dia diharapkan ya, yang diharapkan itu ada nilai 7 sampai 8 gitu kan. Ya, tetapi ya berarti di situ coach mengharapkan ada peningkatan ya. Nah, kemudian untuk coach juga akan mengadakan pendekatan individu, berbicara 4 mata 3 mata gitu, ataupun dengan solusi menanyakan langsung ya perihal masalah dengan orang tua murid ya, dengan orang tua murid sehingga nanti bisa pembelajarannya bisa meningkat lagi. Nah, dengan demikian bahwa memang apa yang menjadi solusi dari coach ya itu nanti diarahkan oleh coach agar segera ditindaklanjuti secepatnya supaya memang apa nilai atau hasil capaian yang diharapkan itu ya bisa terlaksana dengan baik dan secepatnya bisa mengatasi kesulitan dari masalah siswa tersebut. Nah, kemudian saya sebagai supervisor ya, kalau menurut saya ingin bertanya, kalau menurut coach atau menurut Pak Soeharto, bagaimana pendapat dari pengarahan saya? Apakah bisa diterima atau bagaimana Pak Soeharto? Baik, saya setuju sekali ya Bu ya dengan apa yang sudah Ibu Supervisor katakan tadi. Berarti kedepannya saya sebagai coach, untuk coach saya Ibu Cecilia akan lebih mengembangkan dengan memberikan pertanyaan pada coach, akan ada ide-ide seperti yang Supervisor jelaskan tadi.
seperti itu Bu yang Nah, eh, ya. akan saya lakukan. Ya Bu. Oke. Kalau begitu, apa rencana tindak lanjut ke depan ya untuk coach ya mengarahkan coach untuk dalam penyelesaian masalah? Rencana tindak lanjut ke coach ya Bu ya. Jadi Iya. kapan untuk penyelesaian masalahnya, yaitu secepatnya Bu, saya akan berkomunikasi dengan coach Bu Visilia tadi sudah menyampaikan juga, tidak akan berlama-lama, dia akan segera melakukan rencana aksinya. Barangkali mungkin minggu ini bisa Bu. Ya. Oke. Nah kalau begitu Pak Soeharto, nanti kita melihat lagi perkembangan selanjutnya ya dari Kosi, dan Baik mungkin Bu. ya selanjutnya kita bisa ngopi di mana untuk sekedar Oke. berbincang-bincang Siap untuk ya mengetahui ditunggu ya, Bu. perkembangan selanjutnya. Tunggu undangannya. Iya, saya traktir loh minum kopi. Iya, Bu. Oke. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita Makasih Pak sekali ya Bu ya atas waktunya Bu. Soeharto. Ya, senang sekali bisa berbagi dengan coach, dengan Pak Soeharto malam hari Sama-sama ini. Bu. Ya. Oke, terima kasih. Selamat Iya. malam, tetap semangat, salam sehat selalu. Ya. Tetap semangat, salam sehat Bu. Oke. Oops. Sudah.